Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konflik Suriah adalah murni peperangan antara Aswaja dengan rezim Syiah Nusairiyah. Penduduk Suriah umumnya adalah Aswaja, Syafiyah, Asy'ariyah, dan penganut tariqat. Syiah Nusairiyah adalah aliran Syiah kebatinan yang lebih ekstrim dari Syiah Rafidah. Presiden Suriah Bashar al-Assad adalah seorang Syiah Nusairiyah yang juga menganut ideologi Ba'as, sosialis Arab. Istrinya pun juga seorang Syiah yang lahir di Inggris. Bashar al-Assad telah membunuh kaum muslimin secara masif, baik laki-laki maupun wanita, orang tua, pemuda, dan anak-anak. Dengan kata lain, ia telah menghalalkan darah kaum muslimin. Kekejaman Bashar al-Assad terhadap kaum muslimin sama seperti kekejaman kaum komunis Soviet, komunis Albania, dan komunis Asia Tengah. Bashar al-Assad adalah penjahat kemanusiaan seperti Hitler, Stalin, Lenin, dan Pol Pot. Pendapat ini diambil dari seorang ulama ahli hadis asli Damaskus bernama Syekh Muwaffaq, mursyid Tarekat Saziliyah di Suriah yang sudah tidak diragukan lagi. Bashar al-Assad telah menghancurkan negara Suriah beserta bangunan-bangunannya, termasuk sarana-sarana dan instalasi kehidupan seperti rumah sakit, pasar, dan lain sebagainya dengan senjata berat, pesawat tempur, tank, rudal, serta bom Birmil. 200.000 warga sipil berjatuhan dan nyawa terus melayang sampai sekarang. Perbuatannya sama dengan perbuatan Amerika dan sekutu ketika menghancurkan Irak pada tahun 1991. Tidak hanya sampai di situ, Bashar al-Assad juga mendatangkan kekuatan Rusia untuk menggempur kaum muslimin dan menghancurkan kota-kota. Sejarah mencatat kejahatan rezim Assad tidak hanya zaman sekarang, tetapi juga pada tahun 1982. Mereka juga melakukan pembantaian hama, mengorbankan 50.000 nyawa warga sipil, termasuk anak-anak dan kaum wanita. Dendam kesumat Bashar al-Assad terhadap Muslim Sunni sangat jelas terlihat dari hadirnya kekuatan Syiah Iran, Irak, Hizbullah Libanon, dan Syiah Afghanistan yang membantu Bashar al-Assad. Tentunya kesamaan ideologi yang membuat mereka bersatu. Ketika Bashar al-Assad terhambat untuk membantai warga Suriah dengan kekuatan sendiri, dia meminta bantuan Irak, Iran, dan Hizbullah Libanon. Ketika itu terhambat juga, dia pun meminta bantuan Rusia. Bahkan negara komunis Cina pun ikut turun mendukung Bashar al-Assad. Berdasarkan fakta ini, maka ulama dan penganut Sunni melaknat Bashar al-Assad serta mendoakan kecelakaan untuknya dalam perkara melaknat orang kafir dan zalim yang masih hidup secara muayyan.